Mas Darko, ramai lagi Bu Koni. Bukan tentang dokumen rahasia, cuman beliau ini menyinggung tentang kasus mega korupsi lainnya yang berada di dalam mungkin yang dia tahu atau mungkin dokumen rahasia lagi. Cuman titipan Hasto ini bisa membongkar kasus mega korupsi lainnya menurut dia. Dan lagi-lagi menyangkut nama Jokowi. Menurut Mas Darko, ini motifnya apa dan arahnya kemana nih? Menurut saya Bu Koni ini jadi mirip yang ibu-ibu juga di luar negeri, namanya awalnya saya juga Bunda Korla. Dia di luar negeri bersuara lantang, ya tapi karena dia di luar negeri gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih apapun itu saya setuju. Saya mendukung Bu Koni untuk melaporkan Jokowi dan mengadilinya kalau ada bukti. Tapi selama ini kan apa yang dikatakannya itu selalu kayak hanya kontroversial gitu. Nggak bedanya dengan saya ya mengatakan seperti ini. Cuman kalau untuk beliau, dengan beliau di sini sebagai seseorang yang merupakan dia tokoh yang kenal dengan lingkar terdekat dari penguasa, seharusnya apa yang dikatakannya ini memiliki sebuah bukti dan dalil yang lebih kuat dibandingkan ya seorang pengamat seperti saya. Saya ingin agar beliau ini ya segera, dan itu juga keinginan dari masyarakat, segera diberikan bukti yang otentik gitu loh Bu. Selama ini tuh kayak jadi kesannya kayak nyindir-nyindir aja gitu. Bu Iriana lah, Pak Jokowi lah, dan apapun itu. Kita kan dengan senang hati, happy banget kalau mereka ini akhirnya dipenjarakan kalau memang salah. Tapi kalau enggak, masa iya dengan gampang ngomong itu pasti nggak akan sampai 3 tahun tuh. Itu akan dikudeta, itu akan dibunuh, itu kan. Orang ngomong seperti itu terus bisa melenggang begitu saja. Itu kan jadi kita jadi cemas ya. Apakah memang nanti kalau berpendapat terus kita harus percaya atau enggak gitu. Bu Koni juga menyinggung Pak Jokowi lagi tentang kasus mega korupsi yang baru-baru ini, dan juga ada salah satu direktur apa ya? Bu Karen ya, Agustiawan, betul. Bu Karen ini mention itu perintah presiden. Saya pikir kalau Bu Karen mendengar juga, mungkin Bu Karen akan ngomong kayaknya bukan itu deh yang dimaksud gitu. Ya saya nggak mengenal secara langsung. Saya hanya pernah mengisi acara farewellnya Bu Karen saat beliau berhenti menjadi dirut Pertamina saat itu. Dan ya dia menjadi seseorang yang sangat dikagumi, seorang yang juga terbukti integritasnya, dan sayangnya juga akhirnya ditersangkakan dan akhirnya sempat ditahan juga. Saya ingin mengatakan bahwa yang terjadi kemarin itu nggak bisa kita lepaskan dari timing saat video itu dirilis. Dirilisnya kan sebelum sidangnya Mas Hasto. Dan ini pasti menjadi sebuah ya upaya untuk melakukan pengimbangan narasi politik yang ada di lini masa. Jadi ya nggak apa-apa, makanya kalau seandainya memang Pak Jokowi terlibat, sama seperti akhirnya video itu di stage di videonya Bang Refli Harun mengatakan bahwa ya kalau memang ada arah ke sana, silahkan diproses gitu loh. Pak Jokowi pun pasti akan mau untuk dipanggil, tapi ya kita tahu sama-sama tahu ini semua adalah proses politik. Dan kalaupun ternyata saat itu presiden memerintahkan, kan presiden nggak mungkin memerintahkan kamu korupsilah sebesar ini, betul kan? Perintah ini mungkin disalahartikan, atau perintah ini mungkin diterjemahkan dengan salah oleh seseorang yang harusnya menerjemahkan. Dan saya pikir seorang dirut Pertamina ini kan nggak punya satu relasi yang direct ya dengan presiden ya. Artinya kan apakah ada menteri BUMN yang salah mengartikan? Jadi kan nggak terus Bu Koni ini menganggap orang Indonesia itu bego semua gitu, dengan mengatakan bahwa saat Bu Karen mengatakan ini diperintah oleh Jokowi, maka perintahnya itu adalah perintah untuk korupsi seperti itu. Sedangkan korupsinya pun ini mungkin Bu Karen pun nggak tahu gitu. Jadi kalau menurut saya di sini nggak terus segampang itu nalar berpikir ya. Kalau begitu saya pikir negara ini pasti akan bubar karena semua pemimpinnya akan ditangkap. Tapi selain mengomentari Pak Jokowi, lagi-lagi Pak Jokowi, cuman maksudnya Bu Koni ini juga sempat mengomentari kenaikan pangkat Letkol Teddy, yang mana netizen justru lebih banyak pro sama Bu Koni karena Bu Koni ini kan memang bergerak di bidang kemiliteran ya. Dan di mana Bu Koni ini bilang bahasanya beginilah negara jika memang prosedural dan undang-undang yang berlaku sudah kalah dengan keinginan penguasa yang sekarang ini menduduki jabatannya. Menurut Mas Darko? Menurut saya kegagalan Pak Prabowo untuk menjelaskan ada tujuan yang lebih besar dibandingkan apa yang dituduhkan. Sehingga orang saat menuduhkan sesuatu yang klise ini tadi, itu nggak bisa dibuktikan sebaliknya. Ya kalau apa yang dikatakan oleh Bu Koni nggak bisa disalahkan. Dan dia benar saat mengatakan seperti itu. Dan memang iya, Pak Prabowo di sini itu melanggar prosedur. Tapi
prosedur ini masih di dalam undang-undang dan ada alasannya. Cuman alasannya ini nggak di disclose gitu loh, nggak dibongkar di depan orang-orang. Maka membiarkan orang-orang seperti Buconi yang memang dia ada di pihak lawan berkomentar seperti itu. Coba kalau dia ada di pihaknya Pak Prabowo, coba kalau saat itu diangkat menjadi staf Menhan, mulutnya akan berkata dan berbicara dengan berbeda. Lagu yang akan dinyanyikan juga akan berbeda. Jadi kalau menurut saya ya pahami bahwa ini politik. Beliau bernyanyi seperti itu karena beliau ada di pihak lawan. Kalau Mas Den tadi sempat menyinggung bahwasanya Buconi ini jadi mirip seorang Bunda Korla, yang mana tapi Bunda Korla ini kan tidak menyinggung hal-hal yang berbau kenegaraan atau iya, tapi politik. Maksudnya Bunda Korla ini kan ngomongnya sangat nyablak karena ya beliau adanya di luar negeri, jadi nggak mungkin diproses dengan hukum yang ada di Indonesia. Cuman maksudnya apakah kita tidak bisa, kalau kita berkonklusi apakah berarti Buconi ini sangat mustahil untuk diadili atas dengan statementnya dia yang selalu bikin ribut atau bikin kisruh ini? Iya. Dan karena itu kenapa dia ada di Rusia? Kalau menurut saya itu yang menjadi alasan beliau ya ada di sini. Sedangkan kita itu selalu merasa bahwa saat seseorang dengan legitimasi yang mereka peroleh ya di sosial media dan di apapun yang dia self claim ya kalau kita bilang seperti itu, menjadikan apa yang diucapkannya ini menjadi benar. Termasuk saya juga seperti itu. Untuk kalian yang setuju, mungkin kalian ya kalau nggak kalian itu apa yang saya katakan sesuai dengan keinginan kalian, kalian percaya dengan legitimasi saya yang saya ucapkan di sosial media. Tapi tentu saja menilai ini, itu nggak bisa menilai hanya berdasarkan ya orang ini benar atau enggak, terus kemudian di masa lalu dia pernah melakukan apa. Silakan untuk mencari tahu Buconi ini siapa, termasuk hal-hal pribadi di belakangnya yang mungkin saja kita akan bisa menerjemahkan orang ini dan apa yang diyakininya dan apa hidden agenda yang ada di dalamnya saat dia melakukan apapun saat ini dilakukan. Maka jika kita mendapatkan gambaran yang penuh, maka kita akan mendapatkan pemahaman penuh tentang apa yang dimaksud oleh ya setiap ucapannya ini tadi. Banyak juga, bukan banyak sih, ada beberapa netizen yang menilai bahwasanya Buconi ini berlatar belakang militer, dan yang mana militer ini kan memang hierarkinya jelas ya. Maksudnya hierarkinya jelas ya, komandan pasti akan memerintah ke kopral atau sersannya gitu kan. Di satu sisi banyak juga yang berkonklusi jangan-jangan Buconi ini selalu bernyanyi karena ada perintah dari seseorang. Menurut Mas Den seperti apa? Saya pikir nggak sejauh itu. Kalaupun ada itu kayak himbauan, tapi saya yakin semua yang dilakukannya, beliau tuh sangat alfa. Beliau nggak gampang untuk menerima perintah dari seseorang. Kalau seandainya pertanyaannya ini bisa mengarah kepada ini disuruh Bu Mega, saya pikir enggak. Dia beroperasi dengan keinginannya sendiri yang kebetulan dia bisa sinkronkan dengan seseorang yang ingin dia dekati. Kalau kemarin saya pernah mencoba untuk melihat dan menganalisa dari apa yang saya lihat, beliau itu awalnya mencoba untuk masuk ke dalam Pak Prabowo ini, tapi ternyata nggak berhasil dan akhirnya ya beliau ini kira ada di sekarang ini tadi di tempat di mana beliau ini berada, ada di konten saya yang lainnya. Apakah statementnya Buconi ini justru akan menjadi bola liar yang kemudian nanti bisa merugikan PDIP itu sendiri yang dimana sedang kalau kita bilang ya sedang bersih tegang dengan pemangku kekuasaan sekarang ini? Saya pikir kalau ini terjadinya 2 tahun yang lalu mungkin orang masih akan fresh ya. Tapi Buconi is being Buconi gitu loh dengan semua yang dilakukannya dan orang kayak oh iya. Ya sama kayak Denny Darko meramal artis seperti itu tuh kayak ya Denny Darko lagi ngeramal artis lagi seperti itu. Bukan sesuatu yang baru dan gak akan menimbulkan riak yang sangat besar. Kecuali yaitu tadi Bu, saya mendukung Ibu jika ternyata berhasil dibuktikan. Yuk, buktikan maka saya akan ikut untuk quotes on quotes memenjarakan Pak Jokowi. Kalau enggak, berhenti lakukan ini. Karena ini udah masuknya kayak apa ya, kalau kita bilang ya nggak tahu ya, dugaannya jadi menghasut nggak sih seperti itu. Tapi Mas Den juga sempat menyinggung ya kalau misalkan bahasanya mungkin di para pemegang kekuasaan yang sekarang atau mungkin di pemerintahan yang sekarang ini, kalau kita bisa bilang Pak Hasto saja bisa untuk dimasukkan jeruji. Walaupun ya kita tahu kasusnya, cuma kan memang terkesan ada politisasi di situ dan juga ya berbagai macam alasan lah pada akhirnya Pak Hasto ini berkesempatan besar untuk dimasukkan ke dalam jeruji. Tapi apakah Buconi ini juga ada potensi jika nanti dia terus berkicau dan pada akhirnya mungkin pemerintah yang sekarang gerah dan dia akan tersangkut atau tersandung secara hukum? Kalau sampai di titik yang sekarang, Buconi ini hanya akan menjadi Rocky Gerung. Nggak akan diproses dan dia akan ya dibiarkan, nggak apa-apa. Atau kemarin juga Jokowi dikatakan PKI dan sebagainya, bukan oleh Buconi ya, yang di sebelumnya. Nggak ada tuh.
mereka ini diproses atau apapun, saya pikir Pak Prabowo akan memiliki satu kebijakan yang sama. Tapi jika itu ternyata akan menghalangi dalam artian kan kalau di panggung belakang ini orang mengira Mas Hasto ini membisiki Ibu Mega untuk nggak pernah mau akur sama pemerintah gitu loh. Itu yang terus kemudian menjadikan dugaan akan operasi untuk quotes melenyapkan Pak Hasto ini agar PDIP ini bisa lebih lunak. Itu mengemuka gitu. Tapi kalau untuk Bu Kony kan selama dia ini belum bisa mempengaruhi arah jalannya pemerintahan, saya pikir ya Bu Kony ini hanyalah orang yang sama akan berkoar-koar tapi nggak terlalu ngefek untuk apapun sampai harus dilakukan operasi besar-besaran seperti Hasto Kristianto seperti sekarang ini. Meninjau tentang pengakuan Bu Kony yang ya kita tahu sebelumnya beliau bercerita tentang kedekatannya dengan Bu Mega. Bisakah kalau kita maksudnya berandai-andai atau berpikir bahwasanya bisa saja nanti setelah Mas Hasto nggak ada ini, Bu Kony bisa menjadi orang terdekat dan menjadi Mas Hasto part 2? Oh enggak. PDIP ini memiliki sekolah sekolah partai ya, yang terbaik yang kita tahu di partai-partai lain itu, bahkan beberapa itu belum ada. Kalau menurut saya nggak segampang itu orang yang tidak mengikuti jenjang kepartaian dari bawah terus ujuk-ujuk kangen diberikan tempat. Pembisik mungkin iya, tapi untuk struktur keorganisasian saya pikir enggak. Walaupun kita tahu Bu Kony sekarang ini trying so hard, berusaha banget untuk agar ya jadi versi perempuannya Mas Hasto di sebelahnya Bu Mega. Ya semoga berhasil Bu. Apapun itu sebuah upaya yang baik kalau ternyata Ibu membisikkan yang baik-baik. Nah tapi tadi itu saya pikir nggak semudah itu. Kalau untuk posisi enggak, tapi kalau untuk mendapatkan kepercayaan Bu Mega. Ya. Kalau itu jelas karena beliau beberapa kali diajak dan ya terus kemudian menyertai Bu Mega ini di beberapa occasion yang penting. Tapi ya kalau saya pikir sih nggak sampai kesananya sampai akhirnya lawan politik yang saat ini akan memperkarakan si Bu Kony. Kalaupun ternyata iya, ini mungkin kayak secara personal ada orang yang nggak suka, orang ini bisa mempengaruhi, hal ini bisa terjadi. Berarti untuk sementara ini ataupun memang hingga nanti seterusnya, ini kan kita nggak tahu juga sampai kapan antara suhu panas antara PDIP dan pemerintahan yang sekarang ini akan terus terjadi. Berarti untuk sementara ini posisi Bu Kony ini akan tetap aman hingga nantinya kita nggak tahu posisi apa yang diambil oleh PDIP. Saya pikir Bu Kony akan tetap aman dan ya apapun yang dikatakannya ya kan nggak terwujud juga kan. Jadi kalau menurut saya sih mungkin kategorinya Bu Kony ini masih dalam kategori kayak Ayub Saifullah atau Refli Harun dan sebagainya. Kumpulannya ada di situ lah. Belum sampai ke tahap yang di atasnya ini kayak Habib Rizik yang harus memang ditindak, atau ya quotes oposisi negara yang memang pendapat mereka ini akan sangat diperhitungkan. Jadi kalau menurut saya sih Bu Kony akan ya will always being Bu Kony terus seperti itu. Ya kita nikmati ini sebagai sebuah pertempuran demokrasi panggung depan yang akan semakin seru ke depannya. Dan ya semoga Ibu dikaruniai kesehatan, nggak terus kepleset lidah terus nanti terjadi orang yang nggak suka jadi nanti masalahnya personal. Dan ya kita sebenarnya sangat menikmati dengan celotehan beliau dan upaya beliau, dan itu selalu, saya ini bukan pembela Pak Jokowi mati-matian ya, karena itu tadi siapapun kalau terbukti dia ini salah, hadirkan buktinya, saya akan ikut untuk mengupayakan agar ya orang ini tadi diadili. Jadi kalau saya pikir kita semua harapannya tidak melihat ini secara personal, bencilah apa yang dilakukan, tapi jangan membenci orang ini karena dirinya, karena manusia itu berubah. Dan ya Pak Jokowi aja setelah petugas partai dan bukan juga berubah. Dan saya pikir semoga apapun itu perubahannya ini menuju ke kita bersama-sama memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.